teman-teman, udah lama nggak ngevlog. Ini mobil gua lagi masuk bengkel. Nah, ternyata ada netes air radiator ya di bawah. Udah dicek radiatornya aman, selang-selangnya aman. Ternyata ada di bagian deket transmisi di sini tuh. Nah, itu biasanya tutupnya nih kayak gini nih. Tutupnya kayak gini nih, kadang keropos, kadang juga seal-sealnya rusak. Packing sama seal, packing apa seal di sini rusak. Ini harus diganti nih. Kadang keropos juga karena ya air radiator atau air yang bikin karat ya. Terus kemudian ini krok sealnya juga sekalian ganti karena udah umur harus diganti, dan netes dikit-dikit ya, nggak gede sih. Jadi mobil ini lagi turun gearbox. Kemudian pas lagi dicek, ternyata kohlnya rusak juga nih. Kalian dicek kenapa bunyi-bunyi, ternyata bukan lahar roda, kohlnya rusak teman-teman. Nah, begitulah vlog Carvo kali ini. Jadi si Carvo ini kendalanya sih cuma netes kecil, sehari 1 tetes 2 tetes, cuman karena pak coolant jadi kelihatan. Nah, teman-teman yang kalau bisa nih ya, karena mobil tua, bagian radiator tuh dibersihin semua, salurannya, pipanya, yang pipa-pipa yang berkaratnya diganti, radiatornya dikorok, water pumpnya yang bagus. Nanti mesinnya tuh nggak bakal terlalu panas. Kemudian kalau bisa pakai air coolant ya biar kayak gini ketahuan. Kalau ada netes kan berwarna hijau gitu kan, atau merah gimana coolantnya, jadi ketahuan. Kalau pakai air biasa itu nggak bakal ketahuan sama aku karena nggak ada warnanya. Cuma balik lagi ya, ada orang yang nggak mau pakai coolant, ada orang yang mau pakai coolant, tergantung, itu balik lagi ya. Kalau Ivan sendiri sih pakai coolant, lebih senang pakai coolant. Nah, biayanya kurang lebih, ini yang keropos sih, ini nggak keropos ya, cuman dibersihin, nanti packingnya diganti, packingnya bisa bikin, bahannya bisa bikin. Terus karena turun gearbox, ini sekalian ganti kopling. Itu seal kerek as kurang lebih 200 ribuan lah, 100 sampai 200 ribu seal kerek asnya. Si kopling itu kurang lebih 1 juta orisinil ya, kurang lebih 1 juta orisinil. Gimana toko yang jual? Plat kanvasnya aja sekitar 4 ribuan, deklaharnya 400 ribuan, sorry. Deklahar kanvas itu masing-masing 400 ribu, 800 ribu, belum yang lain-lain, matahari atau apa, itu sekitar 1 juta sekian. Gimana toko ya yang jual? Itu yang ori SGV, yang Suzuki original ya. Kalau pakai XCD mungkin bisa lebih murah lagi, padahal dalamnya sama-sama XCD, kemasannya Suzuki sama kemasan XCD beda harga. Terus si kohl ini biasanya harusnya ganti 1 set sih, cuman kata papa montirnya ini bisa ganti bagian sininya aja nih, sebelah. Kalau ganti 1 set full, 1 set 2 juta lebih. Ini ganti ininya pakai merek NTN, itu sekitar 500 ribuan, 550 sih. Tapi tergantung toko juga yang jualnya berapa. Jadi kendalanya yang ini tuh, yang kohl ini tuh saya kira berisik tuh dari lahar roda. Ada kalau maju tuh ngeguruh gitu suara. Dan ternyata pas dicek kohlnya udah boncos nih, udah hancur teman-teman. Udah kering, udah kebuka. Ini yang bikin berisik nih ini roda kiri ya, roda kiri.
Nah, kurang lebih begitulah teman-teman. Nanti bapaknya beli spare part buat dipasang. Mudah-mudahan Parkoku aman lagi buat dipakai tempur. Dan biayanya yang perkiraan yang udah aku keluarin dari part-part tadi sekitar 2 juta sih. Masih belum tahu nih estimasiannya berapa. Kita tunggu bongkarannya. Nah teman-teman, ini hasilnya. Oh bukan hasil, ini masih proses sih. Bumpernya dicabut, koholnya udah dipasang, kohol roda ini lagi dipasang. Nanti update selanjutnya kita cobain pas sudah dipasang semua, kita test drive. Nah teman-teman, ini udah diberesin partnya. Lihat partnya. Kopling diganti, deklaher mataharinya. Ini tuh apa namanya? Setiganya bakal. Ini yang di roda ya, roda kiri. Truk as diganti juga. Mobilnya jadi sehat lagi. Ini bagian kupling ke sini atau transmisi itu dibuka. Seal yang buat radiatornya dibetulin, koplingnya sekalian diganti, seal truk asnya sekalian diganti, sama ini yang di roda yang kemarin ditunjukin. Nah teman-teman, karena udah diganti bagian kopling, ada yang menarik nih dari mobil nih. Ini cold start ya, atau starter dihidupin waktu saat dingin. Ini suara kalau teman-teman punya mobil, ada suara rantai di bagian sebelah sini mesin, di transmisi waktu baru hidup. Itu ternyata dari bagian kopling salah satunya. Dan sekarang suaranya hilang. Yang terdengar suara dari sini teman-teman. Entah lahar atau tali beltnya, tapi bagian mesin sini udah beres nih teman-teman. Suaranya udah hilang, kayak suara rantai yang digerus gitu ya, ditarik-tarik krek. Ternyata itu dari bagian kopling, lahar-laharnya harus diganti. Terus ada juga yang bocor-bocor di head. Ini dari apa? Packing di sini 4 nih, kemarin diganti juga. Sekarang udah nggak begitu berisik mesinnya. Malah kalau dibilang jauh, hampir hampir nggak ada suara sih, cuma di sini doang nih. Nah, untuk perkiraan biayanya nanti estimasinya di video estimasinya kita masukin juga ya, untuk betulin si Karimun ini. Oke, Karimunnya udah dibawa pulang. Tadi dicobain udah enak koplingnya. Nah, ini estimasian atau bukan estimasi, ini udah hasil sih. Hasil dari bongkar-bongkaran spare part. Kemarin ada ganti bohlam belakang 10.000. Beli coolant 75.000 1 galon. Terus apa lagi? Oh, ini beli spare part ya. Kopling Karimun 460, dekruknya 440, deklarnya 210. Ini seal kruk as kalau nggak salah, ini 46.000. Ring clapnya 4 piece 29.000 jadi 116. Ini lahar ya. Ini lahar ada
buat di apa sih, di transmisi ada lahar kecil, harus diganti sekalian aja, ganti murah 30.000. Baut knalpot nggak dapet yang orisinil Suzuki, pakai mobil SS 60.000. Nah ini kohal yang bagian kiri ya, kiri luar, pakai merek NTN 525 ternyata harganya. Kemudian ini bon dari si bengkel, bongkar pasang persnelangnya 350.000, ganti kohalnya 50.000, murah nih. Bongkar pasang X manifold 80, karena kemarin manifoldnya harus dibongkar, macet, nggak bisa buka bagian apa, bagian knalpot, jadi harus bongkar manifold, itu 80.000. Ganti karet tutup klep 30.000, ganti bohlam lampu rem 30.000. Nah ini totalannya segini. Sisanya 312.000. Jadi yang harus dibayar tuh 2.512.000 dari semua jasa sama spare part yang diganti. Jajan kali ini hasilnya segitu. Jadi gue ceritain ulang dari awal. Mobil ini ada netes di bagian bawah, ternyata bukan dari radiator, bukan dari saluran selang sama pipanya, ternyata dari deket kopling. Di deket kopling itu di blok mesin tuh ada kayak apa ya, kayak tutup gitulah di mesin, tutup mesin itu menyambungnya sama saluran air radiator, saluran pendingin. Itu biasanya kropos, kalau nggak si sealnya atau packingnya bocor. Itu diganti, tapi harus turun sebelah ya bagian transmisi. Nah sebagian transmisi ini karena sekalian turun, sekalian juga diganti kopling sama yang lain-lainnya. Biasanya di mobil Karimun yang berisik tuh ada di bagian mesin, belt dan timing dan apa, laharnya. Kemudian ada di bagian sebelah sini, sebelah kanan saya itu ada bagian transmisi, itu biasanya suka berisik dan jadi apa, kebiasaan orang bertanya yang punya Karimun, ini mobil saya berisik. Nah antara tiga itu harus dicek, tapi kan banyak faktor juga. Kebetulan di Karimun saya bagian transmisinya udah berisik, ketika mobil masih pagi itu berisik banget, kayak suara rantai kegerus gitu, krek. Nah, setelah diganti tuh jadi nggak berisik lagi ya teman-teman. Jadi itu diganti, lampu belakang kemarin mati diganti, dan ternyata ada juga di bagian roda yang saya kira ternyata saya kira lahar roda, ternyata kohalnya rusak. Jadi kohalnya ini saya ganti juga. Harga-harganya yang tadi. Begitu pengalaman kali ini ngurus si Karimun Silver ini. Semoga teman-teman bisa terbantu. Bantu subscribe ya teman-teman, bantu like, bantu share. Siapa tahu bisa nambah pengalaman juga buat teman-teman yang mau bongkar. Kurang lebih pengalaman saya kayak gini. Kalau ada pengalaman dari teman-teman silahkan komen, silahkan bertukar pikiran. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Thank you ya.